bersama seiman kami, untuk kami bersekutu, untuk kami memuji Engkau, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah di dalam wadah kul ini Tuhan, kami sama-sama terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan, kiranya Tuhan boleh menyukakan hati Engkau, berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan sebentar hamba-Mu kami semuanya Tuhan akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami firman-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami berubah, sehingga kami memiliki Tuhan iman pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan Tuhan ibadah ini, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi kami. Haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan semuanya. Puji nama Tuhan. Malam ini ya kebetulan jadi minggu yang lalu Pak Bram itu sempat WA saya gitu, jadi untuk bisa belajar untuk berbagi, dan puji Tuhan malam ini kesempatan saya ini ya apa namanya sama-sama belajar untuk berbagi berkat tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar saya akan share materi. Ya, Bapak Ibu sering ngasih Tuhan, untuk materi kali ini atau firman Tuhan kali ini akan berbicara tentang Daniel ya. Daniel dengan temanya itu karakter yang berdampak sukses. Jadi memang materi ini kemarin saya dibagi sama Pak Bram, kemudian saya coba pelajari dan malam ini sama-sama nanti kita akan belajar tentang Daniel ya gitu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Daniel ini ya menjadi salah satu dari sekian tokoh Alkitab yang sukses di dalam kehidupannya gitu. Kalau kita lihat di dalam atau baca di dalam Alkitab itu kan banyak tokoh ya, ada Daud, terus ada Paulus, terus kemudian ada Gideon, dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk malam ini kita sama-sama belajar tentang kehidupan Daniel, bagaimana kehidupan Daniel itu melalui karakter yang dimilikinya ya, itu Daniel bisa sukses di dalam kehidupannya. Dan ya sama-sama kita berharap melalui kehidupan Daniel kita juga bisa mendapatkan atau meraih kesuksesan kita masing-masing ya. Lanjut ya, kesuksesan seorang Daniel ya, kita akan coba buka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-48. Sudah semua Bapak Ibu? Ya kalau sudah saya coba bacakan ya. Daniel 2 ayat yang ke-48, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kalau kita baca Bapak Ibu dari Daniel pertama sampai dengan terakhir, kita bisa menemukan ya bagaimana kehidupan Daniel ini luar biasa gitu. Jadi di dalam Daniel 2 ayat 48 ini kita bisa melihat gitu salah satu kesuksesan yang diraih oleh Daniel gitu. Nah, dari kitab Daniel ini saya coba rangkum ya Bapak Ibu, ada 3 poin yang menjadi kesuksesan seorang Daniel.
nanti mungkin di slide berikutnya kita akan belajar bagaimana Daniel itu bisa meraih kesuksesan tersebut. Jadi di sini ada 3 yang bisa kita ketemukan dari kitab Daniel. Yang pertama adalah Daniel itu memiliki kecerdasan 10 kali lipat daripada semua orang yang berilmu ya. Jadi orang cerdas itu luar biasa gitu ya. Sama halnya kayak kalau misalnya sekarang gitu kita lihat di pemerintahan, karena ini kan waktu itu di zaman apa Raja Babel gitu, berarti kan di sebuah pemerintahan gitu. Jadi kalau kita andaikan seperti sekarang itu kayak Pak Jokowi gitu ya, dan punya menteri-menterinya. Jadi ini tuh salah satu pembantunya atau menterinya itu yang memiliki kecerdasan 10 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu pada saat itu. Jadi betapa luar biasanya ya. Kita melihat orang cerdas aja itu udah luar biasa. Ini 10 kali lipat gitu. Kalau sekarang mungkin kalau kita lihat ya, misalnya Pak Jokowi itu punya salah satu pembantu atau menterinya itu Pak Luhut gitu ya. Semua yang rumit-rumit, yang besar-besar itu dikasihin ke Pak Luhut gitu. Nah, mungkin sama ya. Jadi ini benar-benar waktu itu Daniel itu karena kecerdasannya, ini poin kedua ya. Jadi kesuksesan yang kedua adalah dipercaya oleh raja untuk menjadi dipercaya untuk menjadi penguasa seluruh wilayah Babel dan jadi pemimpin semua orang yang bijaksana di Babel. Jadi luar biasa gitu. Daniel itu waktu itu dipercaya oleh raja untuk menjadi penguasa seluruh wilayah gitu, dan orang-orang yang bijaksana itu semuanya itu di bawah koordinasi daripada Daniel. Dan yang ketiga, kesuksesan seorang Daniel adalah selamat dari gua singa karena memiliki iman yang kuat dan tak tergoyahkan. Jadi mengabdi kepada raja ya, itu kalau dalam bahasa kita sekarang ini tuh kan kayak berkarir di dunia sekuler gitu. Kerajaan itu ya kayak sekuler gitu ya. Dan ternyata Daniel itu berhasil gitu. Nah, ternyata dalam hal rohani pun Daniel itu berhasil. Nah, buktinya apa? Buktinya saat masuk ke dalam gua singa ya, saat masuk ke dalam gua singa, dikarenakan ia mempunyai iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, itu yang akhirnya itu bisa menyelamatkan Daniel. Jadi Daniel itu di dunia sekuler berhasil, dan dalam hal rohani ya itu juga berhasil gitu. Dia memiliki iman yang kuat dan juga tak tergoyahkan. Nah, sebelum berhasil, Daniel itu mengalami berbagai situasi dan juga fase kehidupan yang tidak mudah. Karakter yang sudah teruji dan juga integritas yang dimiliki mampu membuat Daniel bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang. Ini sama halnya kayak kalau kita baca biografi tokoh-tokoh yang berhasil ya, kayak misalnya Bob Sadino kalau di Indonesia gitu, atau Khairul Tanjung atau siapapun, itu pasti memiliki fase-fase yang tidak mudah dalam perjalanannya sampai dengan bisa berhasil seperti sekarang. Ini Daniel pun sama, mengalami fase di dalam kehidupan. Nah, dari yang saya pelajarin itu ada 4 fase di dalam kehidupan Daniel. Yang fase pertama itu, Daniel melalui titah raja Nebukadnezar bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke istana raja, dididik selama 3 tahun dan kemudian bekerja kepada raja. Jadi kalau kita belajar dari kitab Daniel ini kan ceritanya Daniel itu bangsa Israel ya yang tinggal di Yerusalem, kemudian diserang dan kemudian kalah. Nah, orang-orang yang kalah ini dipilih yang pintar-pintar kemudian dibawa ke kerajaan Babel gitu ya. Jadi ini Daniel itu ditarik untuk masuk di bawah istana raja, kemudian dididik selama 3 tahun gitu, dan ya selanjutnya bekerja gitu di kepada raja. Kemudian fase kedua dalam kehidupan Daniel, mampu mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar yang begitu rumit. Sebagai hadiahnya diberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar. Jadi kenapa saya katakan mimpi Raja Nebukadnezar itu rumit? Jadi gini, raja itu bermimpi ya,
dan meminta kepada seluruh orang seluruh orang-orang yang orang pintar gitu ya, orang pintar, orang berilmu, ahli jampi, sihir, semuanya itu satu bangsa itu dikumpulkan untuk mengartikan mimpinya gitu. Tapi bukan hanya mengartikan, jadi raja ini nggak mau cerita mimpinya apa, jadi orang itu disuruh gini, coba kamu ceritakan mimpi saya apa, kemudian artinya apa gitu. Secara logika itu nggak masuk akal gitu. Coba hari ini tuh ada orang raja gitu bikin pengumuman mimpi saya apa dan kemudian artinya apa gitu. Hampir semua orang tidak bisa mengatakan itu, dan raja waktu itu membuat sebuah pengumuman bahwa akan membunuh semua orang yang orang yang bijaksana waktu itu gitu ya. Dan itu terdengar sampai ke telinganya Daniel gitu. Kemudian Daniel menemui raja dan mengajukan diri untuk bisa mengartikan mimpi tersebut gitu. Dan akhirnya Daniel itu balik ngomong ke beberapa temennya ya, kemudian minta hikmat pengertian Tuhan agar diberikan hikmat bijaksana untuk menceritakan mimpinya Raja Nebukadnezar sekaligus mengartikan gitu. Jadi ini kenapa yang saya bilang rumit. Jadi harus bisa tahu, dan ini luar biasanya Tuhan ya, ketika Daniel itu meminta kepada Tuhan dan Tuhan itu memberikan hikmat bijaksana. Seluruh bangsa nggak ada yang bisa memenuhi keinginan raja, tapi Daniel bisa. Itu saya pribadi melihat bahwa Daniel ini tuh orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan gitu. Kemudian fase yang ketiga, pejabat tinggi dan wakil raja pada masa pemerintahan Raja Darius mencari celah agar ada alasan untuk bisa menyingkirkan Daniel. Ya ini kemudian sudah berganti ya rajanya, ini di masa atau di zaman Raja Darius ini karena kepintarannya jadi orang itu pada iri, pada cemburu gitu, sehingga cari celah gitu, cari cara bagaimana supaya Daniel itu bisa dihukum, dan memang ketemu celahnya gitu. Dan di fase keempat betul bahwa Daniel itu masuk ke dalam gua singa tapi bisa selamat gitu, oleh karena Daniel itu dilindungi Tuhan dan juga tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Jadi di fase 4 ini Daniel selamat dari gua singa. Orang-orang yang telah menuduhnya dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak dan istri. Jadi orang-orang yang tadi coba cari-cari kesalahan Daniel itu justru malah yang mendapatkan hukuman sebaliknya ya. Nah, apa saja sih karakter yang dimiliki oleh seorang Daniel sehingga bisa meraih keberhasilan atau kesuksesan? Dari ini pertama, bisa menjaga diri dari pengaruh dunia atau memiliki integritas. Kita baca Bapak Ibu dari Daniel 1 ayat yang ke-8, mungkin bisa dibuka ayatnya. Atau boleh dibacakan ya Bu Rina, boleh bantu bacakan di Daniel 1 ayat yang ke-8 Bu. Daniel 1 ayat 8. Dan bunyinya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya terima kasih Bu Rina sudah dibacakan. Jadi di sini dikatakan bahwa Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya gitu. Padahal sebetulnya ya bisa saja gitu Daniel itu ikut-ikutan gitu ya dengan pola atau kebiasaan pada
masa atau waktu itu gitu. Jadi kadang-kadang memang di dalam kehidupan kita ya, apalagi dengan kemajuan teknologi dunia saat ini, kita seringkali itu diperhadapkan dengan ini ya Bapak Ibu, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mana kadang kita juga sulit untuk memilih gitu ya. Tapi di sini karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita pilih, sehingga kita itu ya harapannya mempengaruhi gitu, bukan dipengaruhi gitu. Jadi kalau dunia itu misalnya ke kanan ya kita ke kiri gitu. Jadi apa yang dilakukan atau pengaruh di dunia itu sama sekali nggak bisa mempengaruhi kita gitu ya. Jadi justru Daniel ya itu bisa mempengaruhi gitu. Dia jadi nggak terpengaruh oleh dunia gitu, tidak menajiskan dirinya, karena Daniel itu lebih memilih untuk menjaga integritasnya. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, mohon Pak Sartomo, mohon izin bisa bantu membacakan ya di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Atau mungkin Bu Yuniar boleh bantu membacakan ya di Daniel 6 ayat 11. Mas Sartomo udah tuh. Sudah, boleh. Oke, ya udah. Daniel 6 ayat 11. 11. Daniel 6 ayat 11. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke, Daniel 6 ayat 11 ya. Oh, kalau 11, gitu yang mohon demi maaf. dengar iya. Oh iya, oke. Karena saya ini ada dua nomornya double, ada dua. Ya, 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, terima kasih Pak Tomo untuk pembacaan firman-Nya. Jadi poin yang kedua itu Daniel itu memiliki karakter atau gaya hidup yang berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Dan kata kuncinya sebetulnya itu dilakukan secara konsisten ya, seperti yang biasa dilakukan gitu. Jadi saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan semuanya di sini ajaran tentang atau himbauan tentang berdoa, memuji Tuhan, berlutut dan juga membaca firman Tuhan itu sudah sering kali kita dengar ya, baik di dalam ibadah setiap minggu, di dalam renungan-renungan dan lain sebagainya gitu. Nah, kadangkali kita itu kan hari ini itu melakukan gitu. Nah, besok jadi belum konsisten. Yang bisa kita pelajari dari Daniel ini itu Daniel itu melakukannya itu setiap hari. Di sini dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi artinya ya ini sudah kayak seperti menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Nah ini kan jadi masukan buat kita ya. Apakah kita itu sudah memiliki karakter seperti yang atau kebiasaan seperti yang Daniel lakukan? Setiap hari kita melakukan berlutut, berdoa, memuji Tuhan dan juga membaca firman Tuhan juga gitu, karena ini bagian daripada kita ingin menyenangkan hati Tuhan gitu, seperti yang di dalam firman Tuhan setiap hari ya. Jadi kunci daripada keberhasilan itu kan renungkanlah firman Tuhan
siang dan malam maka perjalananmu akan dibuat berhasil. Itu di dalam Yosua 1 ayat 8 juga ada dikatakan firman Tuhan seperti itu gitu. Jadi setiap hari marilah kita terus bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan gitu. Dengan kita memuji Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan dan juga berdoa, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tetap tenang, percaya penuh dalam menghadapi situasi yang terburuk sekalipun. Mohon dengan hormat ya, Ibu Yuniar bisa membacakannya di dalam Daniel 6 ayat yang ke-24. Siapa yang jujur? Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Ya, terima kasih Ibu Yuniar. Jadi poin ketiga, tetap tenang dan percaya penuh meskipun keadaannya itu dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Jadi orang bisa tenang itu karena memiliki dasar yang kuat. Maksudnya adalah kepada siapa ia menaruh kepercayaannya. Ini sama halnya seperti di dalam kisah Paulus ya. Jadi kita tahu Paulus itu hidupnya itu tidak mudah gitu. Difitnah, dipenjara, dipasung gitu. Tapi Paulus ini tuh tetap tenang gitu, tetap tenang, tetap percaya. Itu karena apa? Karena memang Paulus itu memiliki iman yang kuat, memiliki pengenalan yang benar gitu di hadapan Tuhan. Jadi kita semua apapun kondisinya gitu, kita harus memiliki ketenangan karena kita percaya bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Nah, itu kita bisa memiliki ketenangan atau kita bisa memiliki kepercayaan yang penuh itu ya karena itu tadi poin 2, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan karena kita memiliki gaya hidup yang berlutut berdoa memuji Tuhan. Ya, ini 3 karakter yang dimiliki Daniel sehingga Daniel itu bisa meraih kesuksesan. Nah, kemudian bagaimana dengan diri kita? Ya, jadi dari kisah Daniel itu coba kita tarik dengan realita atau dengan realitas kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi gini, kalau kita ngomong kesuksesan itu kan ada ini ya, kita ada beberapa sudut pandang gitu. Jadi kalau dari sudut pandang dunia itu kesuksesan itu selalu berkaitan atau identik dengan kekayaan yang dimiliki, jabatan tinggi dan juga terkenal. Itu dari sudut pandang dunia. Misalnya kita lihat gitu, orang udah jabatannya tinggi gitu, oh ya udah sukses gitu. Atau orang sudah jadi artis terkenal, ya ini dia sukses gitu. Atau orang yang jadi pengusaha yang punya pabrik atau punya banyak istilahnya restoran, buka cabangnya di mana-mana gitu. Itu menurut dunia ya, dan itu tidak ada yang salah gitu. Jadi poin selanjutnya itu kalau dari sudut pandang rohani itu seperti apa? Ya, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, memiliki jabatan yang tinggi ataupun terkenal. Namun yang membedakan adalah di dalam kesuksesannya itu disertai dengan karakter yang semakin serupa dengan Kristus dan bisa menjadi berkat buat orang lain atau hidupnya itu memiliki dampak gitu ya. Jadi ya siapapun Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini diri kita siapapun, kita berada pada posisi apa, misalnya kayak saya sebagai seorang pekerja gitu ya di perusahaan swasta gitu, atau mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi ibu rumah tangga, apapun itu kita punya kehidupan masing-masing gitu ya. Tapi dari sudut pandang rohani itu kita bisa dibilang kita itu sukses kalau
dua poin tambahannya ya, karakter kita itu semakin serupa dengan Kristus dan hidup kita itu memiliki dampak buat orang lain atau buat orang di sekitar kita gitu. Nah, karakter Kristus itu apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah memiliki integritas. Jadi integritas adalah kesesuaian antara perilaku dan ucapan. Lebih ke apa yang kita ucapkan itu sesuai gitu ya dengan tindakan gitu. Jadi kesesuaian antara tindakan dan juga ucapan. Kemudian rendah hati, terus rajin atau tidak malas, setia, murah hati, disiplin, jujur, memiliki perkataan baik. Saya yakin ya Bapak Ibu, kalau sehari-hari kita, karakter kita itu seperti yang tadi poin-poin saya sebutkan ya, itu udah pasti itu akan menjadi berkat buat orang lain. Sebagai contoh misalnya gini lah, buat Bapak Ibu mungkin ya, misalnya yang kerja di kantor gitu. Di kantor itu ada office boy gitu. Tapi office boy itu antara perkataan dan ucapannya itu, maaf, antara perkataan dan tindakannya itu sama. Terus office boy itu rendah hati. Terus office boy itu rajin. Jadi pagi-pagi itu sudah rajin, udah bersih-bersih. Terus setia, udah gitu murah hati, ya. Disiplin, jujur, memiliki perkataan yang baik. Sekalipun dia posisinya sebagai office boy, tapi saya yakin dan percaya bahwa dia itu akan menjadi berkat dan menjadi ini ya, hidupnya itu memiliki dampak yang baik buat orang lain, dan orang lain itu akan senang lah gitu dengan OB itu. OB, apalagi kalau Bapak Ibu kasih Tuhan itu lebih dari OB gitu ya, pasti itu dampaknya akan luar biasa ya. Nah, ini di sini saya memberikan salah satu contoh di sini itu mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan dari fotonya juga bisa ini ya, sudah bisa mengenali bahwa ini adalah Muhammad Hatta, Bapak proklamator kita, sukses juga ya, berhasil karena memang menjadi seorang wakil presiden itu tidak sembarangan orang, tapi beliau itu memiliki integritas yang luar biasa, dan saya yakin dari integritasnya itu yang bisa mengantarkan beliau itu menjadi seorang negarawan gitu atau menjadi seorang wakil presiden. Jadi di sini ceritanya itu gagal membeli mesin jahit. Muhammad Hatta menikahi Ibu Rahma pada 8 November 1945. Suatu hari istrinya sangat menginginkan sebuah mesin jahit. Setiap bulan Ibu Rahmi menabung. Nah, setelah beberapa bulan, akhir uangnya itu terkumpul dan hampir tercukupi untuk membeli mesin jahit. Saat hendak membeli mesin jahit, tiba-tiba pemerintah itu mengumumkan kebijakan pemotongan nilai mata rupiah gitu. Misalnya dari 100 itu menjadi Rp1. Jadi uang tabungan Ibu Rahmi jatuh nilainya dan tidak bisa digunakan untuk membeli mesin jahit. Nah, Ibu Rahmi sedih dan berkata kepada Bapak Muhammad Hatta ini gitu. Nah, katanya, Pak, Bapak kan seorang wakil presiden, pasti tahu bahwa pemerintahan akan melakukan kebijakan pemotongan rupiah. Mengapa Bapak tidak memberitahu kepada Ibu? Jadi istrinya protes gitu, kenapa ada kebijakan tapi istrinya itu nggak dikasih tahu. Nah, kemudian Bapak Muhammad Hatta itu menjawab, Bu, itu kan rahasia negara. Kalau Bapak memberitahu pada Ibu, berarti itu bukan rahasia lagi. Jadi ini sebuah sikap atau karakter integritas yang dimiliki oleh Muhammad Hatta. Hal sekecil apapun itu beliau itu pegang teguh komitmen itu gitu. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini gitu ya, ada apa namanya, pejabat tinggi tahu-tahu ketangkap operasi tangkap tangan, ketangkap KPK gitu. Mungkin harus belajar dari Bapak Muhammad Hatta ini bahwa kesuksesan itu atau keberhasilan itu tidak hanya sebatas apa yang dilihat gitu, tapi bagaimana membangun karakter-karakter yang itu akan apa ya, istilahnya tidak lekang oleh waktu atau sampai kapanpun itu nilai-nilai itu nggak akan pernah luntur ya. Nah, ini saya tutup dengan ayat dan juga ada kata-kata. Jadi yang pertama itu dari Zig Ziglar, batu pondasi untuk kesuksesan yang seimbang adalah kejujuran.
karakter, integritas, iman, cinta, dan juga kesetiaan. Jadi di dalam kesuksesan itu kita tidak hanya sebatas satu hal saja gitu ya, tapi banyak hal gitu. Jadi itu nanti akan seimbang. Ada kejujuran, ada karakter, integritas, iman, cinta, dan juga kesetiaan. Dan itu menjadi fondasi yang akan membawa orang itu kepada kesuksesan yang bisa jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput daripada hukuman. Jadi di sini itu kita bisa menyimpulkan seseorang itu yang menjadi fokusnya itu apa? Apakah mengejar dipercaya itu berarti mengejar yang dikejar itu karakter, atau yang dikejar itu justru kekayaannya gitu. Nah, kalau yang dikejar bagaimana supaya kita dipercaya dengan kita membangun karakter, maka justru kita akan mendapatkan berkat itu banyak, berkat macam-macam gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika orang itu fokusnya justru menjadi kayanya, justru malah nanti itu justru akan mendapat hukuman gitu ya dari apa yang dikatakan di Amsal 28 ayat 20 ini. Ya gitu Bapak Ibu kasih Tuhan, renungan atau sharing dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya itu ada yang kurang jelas atau terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang. Untuk waktu dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bram, atau ya ke Pak Bram, barangkali mungkin ada yang mau ditambahkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam, selamat malam semuanya. Atau mungkin dari Pak Robin juga Pak Robin bisa menambahkan. Iya, Pak Robin silakan. Ini ya. Terima kasih buat Agus ya udah kasih kita firman. Tapi intinya kalau kita di dalam Tuhan ya, kita lihat aja setelah Yesus naik ke sorga ya, itu tadi udah jelas itu tadi ya dikasih tahu sama si Agus. Tapi kita lihat intinya waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, lihat itu murid-muridnya seperti apa pelayanan mereka, ya kan? Kita harus bedakan waktu Tuhan Yesus di dunia dan Tuhan Yesus di sorga. Waktu Tuhan Yesus di sorga, Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu akan menyanggupkan kita, ya kan? Apapun persoalan kita, seberat apapun, Roh Kudus akan memberikan kemudahan. Amin. Jadi kita nggak usah takut, karena pada zaman sekarang ini, ya, saat kita melakukan firman, Roh Kudus itu akan meneguhkan, menguatkan. Kita nggak usah takut gitu loh, ya kan? Karena Tuhan sudah berikan, sudah istilahnya dia udah ngomong gitu loh, akan ada jalan keluar. Jadi kita nggak usah takut, amin, ya. Seperti yang tadi itu, lihat aja 12 itu, bagaimana semuanya dipulihkan setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi sekarang ini kita bukan di perjanjian lama, kita di perjanjian baru, yang mana Roh Kudus sudah hidup di dalam kita. Mintalah Roh Kudus itu, makanya semuanya akan diubahkan Tuhan. Jadi keinginan-keinginan kita yang di dalam pikiran yang dulu itu akan berubah. Setiap orang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasti ada perubahan, luar biasa perubahannya. Amin. Kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, kayak Agus tadi bisa membagikan firman gitu ya kan. Dan dimanapun kita berada, kitalah saksi-saksi Tuhan, kitalah alat-alat Tuhan. Amin. Nah itu saudara yang kasih, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita akan berubah. Roh Kudus itu akan mengajari kita, mengajari dalam berdoa, dalam firman, ya firman Tuhan yang kita baca itu akan diajarkan. Jadi dikasih pengertian-pengertian baru, saudara yang kasih.
Ya, nanti kalau misalnya kita dapat tantangan, dapat apa, itu udah biasa, saudara yang kasih ya. Itu kalau tantangan-tantangan itu bagi saya itu udah biasa, saudara yang kasih. Ya, setelah saya ikut Tuhan itu, orang tua saya sendiri aja mengusir saya, gitu ya kan. Saya 3 bulan tidak di rumah, saudara yang kasih. Tapi ada sukacita yang luar biasa, saudara yang kasih. Saya ya buktinya saya sampai di Bandung, kita ketemu ya, dan orang tua saya juga udah sampai ke Bandung, ya puji Tuhan mereka udah di sorga, saudara yang kasih. Ya, itu luar biasa loh. Amin. Nah, jadi kita lihat dari 12 murid Tuhan Yesus ya, itu si Judas itu nggak usah lihat. Luar biasa kan? Luar biasa, saudara yang kasih. Jadi Tuhan pengen kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin, saudara yang kasih. Dalam kita bernyanyi juga ada perubahan, dalam bersikap ada perubahan. Apalagi ya, jujur ya, saya lihat Agus banyak itu luar biasa dipakai Tuhan ya. Kalau kita ya berubah ya, saya percaya kehidupannya pun diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara yang kasih. Ya, luar biasa, saudara yang kasih. Itu enggak Tuhan Yesus itu akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Kuncinya kita kasih juga sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi demikian firman Tuhan. Terima kasih Agus. Ya. Thank you. Kamu juga diberkati Tuhan ya. Ada yang mau didoain? Ada kita yang mau didoakan? Enggak ada ya? Oke. Mari kita mari kita berdoa biar Roh Kudus yang mengajari kita, memimpin kita ya. Dan perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Percaya, saudara yang kasih. Nggak usah takut bahaya apa, nggak usah takut, saudara. Yang penting kita melakukan firman, membaca firman, Tuhan pasti jaga kita. Amin. Tuhan pasti jaga kita, itu luar biasa loh. Tuhan yang menjaga kita. Minta Roh Kudus supaya memenuhkan kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Agus yang sudah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, di mana kami Tuhan Yesus diajarkan Tuhan, diingatkan tentang Daniel Tuhan yang luar biasa, bertindak seturut dengan firman Tuhan. Daniel tidak takut akan bahaya. Dia selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia selalu bersekutu kepadamu Tuhan. Begitulah kami anak-anak-Mu Tuhan pada akhir zaman ini Bapa. Kami mau bertumbuh karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa memberkati kami. Bukan hanya dalam hal materi, dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kami. Engkau memimpin dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang menjaga kami. Kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau memimpin kami. Biarlah kami Tuhan bertumbuh bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bertumbuh Bapa pada akhir zaman ini Bapa. Kami tidak tahu kapan dan waktunya. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengajari kami. Memimpin kami pada kebenaran firman-Mu, pada kebenaran yang luar biasa. Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami Bapa, sehingga kami tidak takut Bapa, karena Tuhan Yesus luar biasa membela kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi Daniel Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang bertumbuh Tuhan, yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan hidup ada kuasa.
Tuhan berkati kami semuanya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam kami, baik anak-anak, baik orang tua, baik semuanya Tuhan, kaum ibu, kaum bapak Tuhan Yesus. Kami percaya, biarlah kami pakai kuasa itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan yang terjadi, maka banyak akan datang kepadamu Bapa. Pimpin kami, Kau tuntun kami Tuhan, ajari kami, biar Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami tidak takut akan bahaya, karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan pimpin kami, tuntun kami, berikan kami Tuhan setiap hari roh hikmat-Mu Tuhan, roh bijaksana. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkati Tuhan Kul Pres Basing Metro, berkati semuanya Bapa, semua menjadi teguh dalam firman, semuanya menjadi kuat, semuanya bertumbuh di dalam firman-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan tidak sama lagi dengan yang kemarin. Kami percaya Tuhan, kami bertumbuh di dalam Tuhan, pengertian-pengertian kami akan firman-Mu tidak akan sama lagi Bapa, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh di dalam Engkau, karena Tuhan yang memakai kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pimpin kami, tuntun kami Bapa. Berkati Tuhan Abram, berkati hamba-Mu, berkati Tuhan istrinya, berkati anak-anaknya. Engkau memimpin mereka, menuntun mereka, biar mereka di dalam Tuhan senantiasa bertumbuh, senantiasa mereka Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin Engkau pakai apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil. Engkau pimpin mereka, Engkau lindungi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati Ibu Selaban Bapak, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati dimanapun mereka berada Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan menjadi milik mereka, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Engkau pakai mereka dengan luar biasa dimanapun mereka berada. Engkau pimpin Ibu Selaban Tuhan, Tuhan Engkau menyertainya, Engkau memimpinnya pada kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa, sehingga kami percaya Kau pakai keluarga Ibu Selaban Tuhan, dan juga anak-anaknya, semuanya Tuhan seturut dengan firman. Bapa, kami serahkan Tuhan Pak Sus dan Ibu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga ini Bapa. Biarlah Engkau pakai Pak Sus dengan luar biasa. Engkau pimpin, Engkau tuntun Bapa. Engkau berikan Tuhan kuasa Roh Kudus, sehingga kami percaya lewat Pak Sus, anak cucu mantunya Tuhan senantiasa bertumbuh dalam Tuhan, senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Mu Bapa. Dengan panjang umur Kau kenyangkan mereka. Tuhan, kami berdoa buat Pak Tom dan Ibu Tuhan, dan juga anak-anaknya Tuhan, cucunya mantunya. Engkau memberkati Pak Tom, Engkau memimpin menuntunnya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat Pak Tom Tuhan, luar biasa Engkau pakai keluarga ini, luar biasa Engkau memberkati keluarga ini Bapa. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka inginkan saat ini Bapa, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi milik mereka, kekuatan daripada Tuhan itu yang menjadi milik mereka, dan pengajaran daripada Roh Kudus itu benar-benar memimpin menuntun mereka Bapa. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Tante Gurniati, Engkau memberkati Merlin, Engkau memberkati Tuhan Anton Bapa. Biarlah Tuhan mereka Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan mereka, dan mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Mereka Tuhan melakukan apa yang Kau firmankan, melakukan apa yang seturut dengan firman-Mu Bapa, dan Engkau mengubahkan pengertian-pengertian yang luar biasa Tuhan Yesus menjadi luar biasa di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan di dalam hal apapun Tuhan, perkara apapun Tuhan, pengertian-pengertian firman terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan Tante Bapa, Engkau berikan umur panjang, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan Tante, Tuhan luar biasa Engkau pakai dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat
Ibu Yuniar Bapak. Engkau berkati Ibu Yuniar. Engkau memimpinnya, Engkau menuntunnya Bapak, sehingga dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anaknya Tuhan, semua Tuhan di dalam firman-Mu, dan mereka Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah Kau firmankan dalam kehidupan mereka. Kami percaya dan kami melihat Engkau memberkati keluarga ini. Engkau luar biasa Tuhan, mencurahkan berkat-berkat-Mu Bapa saat mereka melakukan firman-Mu, saat mereka menjalankan firman-Mu, dan mereka tidak takut akan bahaya, mereka tidak takut Tuhan apa yang akan terjadi, tapi mereka menyerahkan hidupnya kepadamu Bapa. Engkau memelihara mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapa, buat buat Agus Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Agus menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya Tuhan, baik itu dalam rumah tangganya, baik itu dalam pekerjaannya, Tuhan berkati, Tuhan memberkati anaknya, Tuhan memberkati istrinya, Engkau berkati keluarga Agus Tuhan, semuanya Bapa dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, sehingga pengertian-pengertian firman-Mu bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, dan Engkau boleh pakai Tuhan luar biasa Agus bersama keluarganya, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini, Engkau Tuhan Yesus yang melindungi, sehingga mereka Tuhan Yesus aman dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau berkati Ibu Rina Tuhan, Engkau memimpin Ibu Rina di dalam apapun pekerjaannya Bapa. Engkau berikan dia hikmat, Engkau pimpin dia Tuhan, tuntun Bapa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pengertian-pengertian Ibu Rina Tuhan bertambah-tambah di dalam Engkau. Anak-anaknya Tuhan, semuanya Engkau pimpin, semuanya Engkau tolong Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan yang membuat berhasil. Biarlah mereka semuanya hidup seturut dengan firman-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Debbie Lebang, Engkau memimpin Ibu Debbie Lebang, Engkau menuntun Tuhan setiap apapun yang persoalannya, permasalahannya. Tuhan memberkati Ibu Debbie Lebang, Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakannya. Tuhan memberkati Ibu Debbie Lebang di tengah-tengah keluarganya, sehingga keluarganya Tuhan boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Debbie Lebang Bapa, anak-anaknya Tuhan semua, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan lewat kehidupan Ibu Debbie Lebang yang luar biasa. Engkau berkati, Engkau pimpin dia Tuhan Ibu Debbie Lebang, biarlah kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu. Bagi yang belum hadir juga Bapak, Engkau berkati mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Biarlah kuasa Tuhan menjadi milik mereka. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Ibu Sri Murni Tuhan, Engkau memberkati Pak suaminya, Engkau memberkati anak-anaknya, Tuhan Engkau pakai keluarga dengan luar biasa, Engkau memimpin mereka, Engkau menuntun mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil keluarga ini, anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu Bapa. Kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Bapa, Engkau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mencari Tuhan di dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Cool Press Blessing Metro, Engkau memberkatinya dengan luar biasa. Engkau memberkatinya Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami tidak sama lagi dengan yang kemarin, dan pengertian-pengertian kami akan firman-Mu bertambah-tambah Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, dan kami serahkan doa kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita katakan, amin. 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 Silakan bro.